Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Pendidikan Agama Islam akan membahas materi mengenai kemaslahatan syariat Islam. Kita mengetahui bahwasannya segala syariat yang berkembang di dunia ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kejadian-kejadian di dunia ini terus-menerus bertambah, senantiasa tumbuh dan tak pernah terhenti. Karena itulah tentulah syura memberikan kepada kita jalan-jalan hukum yang dapat membantu kita untuk keluar dari jalan keluar. Dari persoalan-persoalan yang kita hadapi, salah satu metode yang dikembangkan oleh ulama husnul fiqh, kita tak dapat menyangka bahwa di kalangan mazhab husnul memang terdapat perbedaan pendapat mengenai kedudukan masalah mursalah dan kewujuhannya. Dalam hukum Islam, sebagian ulama ada yang menerima namun ada juga yang menolaknya. Sudah tentu masing-masing kelompok ini memiliki alasan yang kuat yang dapat mendukung sikap mereka. Nah, jadi langsung aja kita simak dari materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu manfaat laki-laki dilarang memakai emas dan perak. Secara rasional, seorang muslim meyakini bahwa setiap perintah dan larangan agama pasti memiliki tujuan dan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri, baik dalam hubungan vertikalnya dengan Sang Pencipta maupun dalam hubungan horizontalnya dengan diri sendiri maupun orang lain. Salah satu hal diatur dalam Islam adalah menggunakan emas bagi laki-laki sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat sebuah cincin emas di tangan seorang laki-laki. Lalu beliau mencopot cincin tersebut dan langsung melemparnya, serasa bersabda, "Salah seorang di antara kalian menginginkan bara api neraka dan meletakkan di tangannya." Setelah Rasulullah SAW pergi, seorang berkata kepada laki-laki itu, "Ambillah cincin itu untuk kau ambil manfaat dirinya." Lelaki tersebut menjawab, "Tidak, demi Allah aku tidak akan mengambil cincin itu selamanya, karena cincin itu telah dibuang oleh Rasulullah SAW." Dalam berbagai hadis-hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW menyatakan laki-laki tidak diperbolehkan memakai emas dan perak dengan disebutkan lafal haram yang menunjukkan larangan bagi laki-laki memakai emas dan perak. Sedangkan terkait dalam penghubungan kaum ulama, alasan mengapa diharamkan tersebut beberapa alasan sebagai berikut. Dan alasannya antara lain yaitu seperti menyombongkan diri, menyerupai wanita yang memakai perhiasan, terlihat bermegah-megahan, berfoya-foya, musyrik, dan sebagainya. Begitu pula dari aspek larangannya. Para ulama ada juga yang menyebutkan seperti karena larangan Nabi Muhammad SAW secara hukum. Emas merupakan salah satu jenis benda yang mengandung nilai keindahan dan lambang kemewahan, sehingga menjadi komoditas yang banyak dicari oleh setiap orang. Karena keindahan merupakan kodrat yang sifatnya telah melekat pada manusia. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa laki-laki menggunakan emas terdapat banyak bahaya segi kesehatan. Yang pertama yaitu penggunaan emas pada tubuhnya dapat merangsang timbulnya kejang atau epilepsi. Yang kedua, emas dapat berdampak negatif pada sistem saraf otak. Yang ketiga, penggunaan emas dalam beberapa bulan pada pria dapat memunculkan beberapa senyawa dalam tubuhnya. Beberapa miligram senyawa yang dihasilkan emas dapat berisiko tinggi bagi testisnya sebagai produksi sperma sehingga menjadikan mandul. Yang keempat, emas juga memiliki produksi radon sebagai radioaktif dan zat tidak berwarna peluruhan uranium yang berbahaya. Yang kelima, pemakaian emas mampu menimbulkan percaya diri dan arogansi pada penggunaannya. Manfaat berwudu. Dalam Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman, dan berwudu juga dapat menggugurkan dosa. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Apabila seorang hamba muslimin atau mukmin berwudu, tatkala ia membasuh wajahnya dan keluarlah dosa-dosa dari seluruh wajahnya yang dilakukannya, bersamaan dengan air yang dibasuhnya. Apabila ia membasuh kedua tangannya dengan air atau dengan tetesan terakhir. Materi ketiga yang akan kami sampaikan yaitu mengenai manfaat tidur ke sebelah kanan. Jadi, apa sih manfaat tidur menghadap ke sebelah kanan itu? Jadi, berdasarkan anjuran dari Nabi Muhammad SAW tentang tidur menghadap kanan ternyata memiliki dampak yang sangat banyak bagi kesehatan. Ini juga sudah dikaji berdasarkan penelitian medis. Bahkan, tidur miring ke sebelah kanan pernah disebutkan dalam riwayat Al-Barak bin Azib, yang mana menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila kamu hendak berangkat ke tempat tidurmu, maka berwuduklah seperti wudukmu untuk sholat, kemudian berbaringlah kamu ke sebelah kanan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, jadi manfaat medis apa aja sih tentang keutamaan tidur menghadap ke sebelah kanan itu? Yang pertama yaitu untuk mengurangi beban jantung. Yang kedua, menjaga kesehatan paru-paru dan pernapasan. Kemudian untuk mengistirahatkan otak kiri dan juga kaki kiri. Yang kelima yaitu untuk mengistirahatkan lambung dan juga untuk mempermudah penyerapan nutrisi lebih maksimal. Nah, jadi buat kamu yang biasa tidurnya hadap kiri, yuk mulai sekarang pindah posisi ke sebelah kanan ya. Yang keempat, manfaat makan menggunakan tangan kanan. Apabila kamu ingin makan, kamu harus makan dengan tangan kanan. Dan apabila hendak minum, minumlah dengan tangan kanan. Karena setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Perintah makan menggunakan tangan kanan tersebut mengandung hikmah menurut penelitian ilmiah, yang bahwa kerja-kerja itu sangat tergantung pada apa yang dikatakan otak. Berdasarkan penelitian pula, otak kiri adalah bagian yang dapat menghasilkan pesan dan perasaan positif. Jika ketika makan dengan tangan kanan dikendalikan otak kiri, maka perasaan positif akan muncul sehingga makanan bisa lebih terasa nikmat dan akan mudah dicerna oleh tubuh. Manfaat larangan tidur setelah sholat subuh. Bangun di pagi hari adalah suatu keharusan bagi seluruh umat muslim, ya kan? Karena kewajiban bagi umat muslim menjalankan sholat subuh walaupun masih dalam kondisi saat kita masih mengantuk. Dan bahkan banyak dari kita yang selepas sholat subuh langsung tidur kembali. Padahal tidur setelah sholat subuh itu tidak baik loh bagi agama Islam. Tidak hanya bagi agama Islam saja, bagi kesehatan juga loh. Tapi jika ada hal-hal tertentu diperbolehkan. Bagi kesehatan tubuh beberapa manfaat jika kita tidak tidur kembali setelah sholat subuh. Nah, ayo kita ikutin. 1. Tidur setelah sholat subuh tidak mendapat keberkahan. 2. Tidur setelah sholat subuh tidak mendapat rezeki loh. 3. Tidur setelah sholat subuh tidak mendapatkan kebaikan. Dan 4. Tidur setelah sholat subuh menyebabkan rasa malas untuk beraktivitas. Dan yang kelima lebih parah loh. Yang kelima yaitu tidur setelah sholat subuh menyebabkan berbagai penyakit. Dan yang keenam tidak kalah menyeramkannya lagi loh, yaitu tidur setelah sholat subuh menyebabkan penyakit yang aneh-aneh. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat larangan makan babi dan minum minuman keras. Nah, jadi alkohol yang merupakan bentuk lain dari khamar serta daging babi ini merupakan dua hal yang konsumsinya dilarang tegas oleh agama. Pelarangan khamar ini sebagaimana dituturkan dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 90, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar berjudi
dan berhala, mengundi nasib serta panah merupakan perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sementara daging babi merupakan perkara haram yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi, apapun bentuknya, sekalipun itu kaldu ataupun minyak. Keharaman babi tersebut sebagaimana tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama Allah. Nah, jadi itulah dia alasan mengapa kita dilarang untuk mengkonsumsi babi dan minum-minuman keras. Yang ketujuh, manfaat khitan. Sunat berasal dari bahasa Arab, katana, yaitu memotong. Sebagian ahli bahasa menghususkan lafaz khitan untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan disebut dengan manfaat khitan dari sudut kesehatan cukup banyak. Yang pertama, lebih higienis. Yang kedua, mengurangi risiko infeksi yang berasal dari transmisi seksual. Yang ketiga, mencegah problem terkait dengan mencegah kanker penis. Manfaat masa idah. Idah adalah masa di mana seorang istri yang telah diceraikan oleh suaminya, yaitu masa di mana wanita menunggu. Pada masa itu, wanita tersebut tidak diperbolehkan menikah ataupun menawarkan dirinya kepada laki-laki lain untuk menikahinya. Idah ini juga telah dikenal sebelum masa jahiliyah. Setelah datangnya Islam, idah juga termasuk salah satu ajaran kemaslahatan Islam karena banyak mengandung manfaat bagi kita. Para ulama banyak yang mewajibkan masa idah yang didasarkan firman Allah, yaitu tatkala wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu selama 3 masa kurung. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Hukum idah. Idah diwajibkan bagi seorang wanita. Walaupun hukum idah diwajibkan oleh seorang istri setelah diceraikan oleh suaminya, baik cerai kematian ataupun faktor lain. Dalil yang menjadi landasannya adalah firman Allah Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kalian hendak menceraikan mereka sebelum kalian mencampurinya, maka sekali-kali wajib atas idah bagi mereka yang kalian minta menyempurnakannya, dan berikanlah mereka mutah dan lepaskanlah maka mereka itu dengan sebaik-baiknya." Hadis riwayat Al-Ahzab ayat 49. Larangan bagi wanita yang sedang menjalani masa idah. Yang pertama, tidak boleh menerima khitbah atau larangan dari laki-laki lain, kecuali dalam bentuk sindiran. Yang kedua, dia tidak boleh menikah dan juga tidak boleh keluar rumah, namun dalam keadaan darurat. Selanjutnya, tidak berhias, yang mana seorang wanita yang sedang menjalani masa idah dilarang untuk berhias atau bercantik-cantik. Dan di antara kategori berhias itu diantaranya adalah yang pertama, menggunakan alat perhiasan seperti emas, perak, atau sutra. Yang kedua, dilarang menggunakan parfum atau wangi-wangian. Selanjutnya, dilarang menggunakan celak mata, kecuali ada sebagian ulama juga yang membolehkan, namun ada juga yang tidak mengizinkannya. Selanjutnya, tidak boleh menggunakan pewarna kuku seperti henna atau pewarna-pewarna lainnya. Dan yang terakhir, memakai pakaian yang berparfum atau dicelup dengan warna-warna seperti warna merah dan kuning. Hikmah disyariatkannya iddah. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada suami istri untuk kembali kepada kehidupan rumah tangga apabila keduanya masih melihat adanya kebaikan di dalam hal itu. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Talaq
Ayat pertama, apabila istri yang ditalak itu melakukan perbuatan keji secara terang-terangan, memperhatikan sesuatu yang tidak baik bagi keluarga suaminya, maka diperbolehkan bagi suaminya untuk mengusir dari rumah tersebut. Demikian menurut Ibnu Abbas. Nah, jadi itulah tadi materi mengenai kemaslahatan dalam syariat Islam, yang mana materinya terdiri dari manfaat dilarangnya lelaki menggunakan emas dan perak, manfaat berwudu, manfaat tidur menghadap ke sebelah kanan, manfaat makan menggunakan tangan kanan, manfaat larangan tidur setelah sholat subuh, manfaat larangan mengonsumsi daging babi dan minum minuman keras, manfaat berkhitan, serta manfaat masa idah. Nah, jadi semoga dengan penyampaian materi dari saya dan teman-teman saya tadi dapat menambah wawasan untuk teman-teman semua. Apabila ada salah dalam pengucapan maupun perbuatan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirul kalam, kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar, ada yang lupa. Sebelum kalian pergi, jangan lupa tinggalin jejak kalian di bawah ini ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.